Betul. yang agak nanggung. 1.0, patch pertama. 1.0, Patch betul. pertama. Kalau 1.0 berarti masih ada scope 15 bisa dipakai di M4. Betul. Dan bahkan masih bisa digunakan di AK juga ya. Jadi 2 Assault Rifle yang masih bisa pakai Jauh juga scope tuh. yang too much ya. Agak Tapi too much. nanti Aichi Nagoya mungkin ada kali ya. Mungkin bisa jadi. jadi kan masih September toh. Betul PR sekali. kerja ya? Oh bukan gitu ya. Nggak nih yang jadi pertanyaan kok bilang, Caster jangan jumawa, belum lolos. Kita nggak jumawa, kita menyemangati. Bedakan jumawa dan juga menyemangati. Yang dari tadi kita aung-aungkan kan lebih, ayo dukung Indonesia, Bener. bangkit Indonesia, berikan doa dan dukungan positif. Daripada kalian menghujat dan membanding-banding ke. Mendingan dukung aja sekarang atlet-atlet yang sudah dipilih oleh PBSI untuk mengharumkan nama Indonesia di Asian Games ke-20 babak kualifikasi untuk e-sport cabang olahraga dari PUBG Mobile. Jangan lupa yang kita katakan poinnya sementara waktu sudah nyaman tapi belum aman. Maka daripadanya kita semangati, kita doakan biar Eranger kali ini makin memperjauh poin lagi. Tadi gue sama Pasta udah ngebahas sedikit. Maybe 35 to 40 poin bisa membuat kita ada di top 8 secara nyaman ya Pasta ya. Jadi masih ada beberapa poin yang bisa dikejar dengan game yang masih cukup banyak. Jadi masih sangat mungkin. Sementara waktu, dekat dengan farm ini, Uzbekistan, Glory, cari apakah ada letak lawan dan ternyata Rare dari Hong Kong melakukan tembakan sayangnya hanya dengan arm Wah, side dibeli dong. dan ini akan mulai dikejar sebuah jual beli serangan yang dibeli oleh tim Uzbekistan. Net dikeluarkan tapi mereka tidak mau ambil resiko, cabut lagi Pasta. Wah gila cengsitnya Ramses sih cepet banget tadi. Ramses. Langsung pindah. Ramses. Iya bener. YTTA. Bener juga sih. Koneknya ke sana lagi loh. Jangan Uzbekistan. Anggota mereka tumbang kali ini malah bertemunya dengan ngotot ke arah tim Brunei. Lompat memang keluar Ciwi dari arah mobilnya, dari arah rumahnya. Tapi ternyata masih ada Glory yang membackup dari Uzbekistan. Lewis mencoba membackup dari arah sebuah vehicle. Berhenti di area open field. Hanya ada 2 obstacle. 1 batu dan 1 mobil yang dia punya. Terlalu banyak kita melihat ada chain shit yang dilakukan. Bahkan Brunei kali ini Shaco tumbang, Newbie dan Red menjadi last 2 man standing. Poin mereka belum nyaman, poin mereka sangat jauh dari kata aman. Dan kali ini Ramses with the nade memberikan damage yang signifikan. Newbie tumbang tapi balasan dari Reed mendapatkan 1 play dari Uzbekistan tidak ter-end juga akhirnya 1 poin pertama bagi tim Brunei. Tapi 3 player Uzbek masih ada di sekitar mereka. Thailand mendekat juga, bahkan Newbies di steal elimination karena Swap yang mendapatkannya, Util dilempar dan Brunei Darussalam harus menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Di luar ketembak tim lain, di dalam kepres sama Uzbekistan, dead move tadi yang terjadi di arah Brunei. Makanya mereka harus pulang dengan sangat cepat, hanya ada 1 elimination yang berhasil mereka bawa. Padahal tadi kejutan yang lebih dulu itu dilakuin sama Brunei karena Uzbekistan. Waktu Uzbek lagi rotasi, mereka keluar dari press yang dilakuin sama Hong Kong, ke press juga tadi sama Vietnam kalau gue nggak salah. Tapi mereka bisa singgah di rumah yang tepat, nggak langsung bertemu dengan pemain-pemain dari Brunei, bisa buying time dan memutar balikan keadaan. Malah Brunei yang pulang duluan ke arah lobby. Hal yang paling penting di PUBG Mobile adalah memutar balikan keadaan. Bukan apa? Memutar balikan fakta. Tentunya itu yang terjadi tadi. Ternyata Brunei tidak berhasil untuk membalikan keadaan dengan press yang begitu banyak. Dan ini juga ternyata membantah logika gue dengan tidak ada third party di bagian awal. Karena kita bisa melihat bagaimana permainan dari final qualifier kali ini. Semuanya begitu sentral atau sentris dalam permainannya. Terbukti zona kedua tadi udah ke tengah semua. Zona ketiga sekarang menjadi cobaan bagi mereka lagi karena shifting sedikit ke arah bagian kiri selatan Pochinki, which is bukit yang didapatkan oleh Fourth Drive atau tim Pakistan saat ini. Ya, cara main dari Indonesia benar-benar gameplay dari arah halter ego banget. Keluar dari bagian Lipovka, checkpoint dulu menuju ke arah farm. Tapi kalau kita ngomongin dari AE, biasanya mereka agak-agak ngintipin dari arah sekitaran Bukit Kentang. Atau mungkin mereka bakal entry dari arahnya Rozok untuk masuk ke Ruins dulu. Sebelum nanti menuju ke bagian dari Pochinki, step by step move yang dilakukan oleh Indonesia kali ini. Dan harus berpikir dengan sangat jernih karena di belakang dari Indonesia masih ada Nepal. Dan mereka udah tahu belakangnya ada Nepal. Jangan sampai ke sandwich, padahal mereka udah dapat infonya. Itu dia, dan bahkan ternyata Haikal atau Yami langsung dipush oleh beberapa player yang lain. Butuh regroup cepat dari tim Indonesia. Aku belum melihat tadinya regroup cepat yang mereka ingin lakukan. Nate dilempar, tapi sayangnya 1 player sudah masuk ke arah bagian dari tangga atas. Nate kedua dari seorang Yami akankah digunakan? Ganti ke arah bagian DBS lagi. Lawan yang menggunakan UMP. Tidak ada tembakan. Zilhak mendekat dan Jeremy juga mendapatkan 1 player dari Nepal. This is the moment. Bakal ter-end 1 dan Nate dari Yami is back. Haikal with the Nate getting the second. Menjadi 4 lawan 2. Mendapatkan dia ketiga. 1 player lagi dari Nepal harus dicari. 4 points harga mati.
Dan satu player Nepal tersebut kita agak jauh di bagian belakang sana, Pasta. Akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah Nepal kali ini. Karena meninggalkan Zio yang tertinggal di bagian belakang, tapi kayaknya bakal dicari sama Indonesia. Haikal memberikan informasi, memberikan marking menuju ke arah pemain-pemain dari tim Indonesia yang lainnya. Zulhak langsung maju ke arah depan sana. Granat di tangan dari seorang Zulhak akan dipantulkan ke dalam dari rumah ini, meledak. Hanya splash damage yang dia kirimkan menuju ke arah seorang Zio. Ada granat yang kembali lagi dimasak. Counter net dilakukan, lempar granat yang menuju ke arah atas. Masih menuju ke arah ruangan yang salah karena Zio berada di ruangan yang lain. Itu dia Zio atau Bocil yang begitu aktif dari tim Nepal kali ini. Mulai dicari, mendapatkan sebuah tembakan dan akhirnya Zulhak Timnas Indonesia steal the point, mendapatkan seluruh player dari tim Nepal. Satu buah momen bounce back kembali lagi dilakukan oleh Indonesia. Setelah tadi di match sebelumnya mereka meratakan satu tim ke arah lobby Saudi Arabia yang mereka pulangkan di game sebelumnya. Kali ini ada Nepal yang berhasil secara utuh mereka pulangkan, bahkan alhamdulillahnya tanpa korban jiwa. Itu dia the last man standing. Tadi gue katakan salah satu bocil kematian dari Tribe Aromasi saat itu sudah bisa main di timnas saat ini dan gagal tadi untuk menumbangkan timnas Indonesia, which is a very good news untuk kita mendapatkan poin. Sementara Hong Kong, wow, mengambil harta rampasan perang dari sisa-sisa peperangan antara Brunei dan beberapa tim lain tadi. Ada tembakan tentunya dari tim Uzbek yang mulai melakukan pressure, tapi Man K mendapatkan damage, tidak ada knockdown sehingga menjadi stalemate. Kembali lagi, Pasta. Iya, Zulhak ya, bukan Zulhak ya. Maaf dah. Ya udah. Ke bawah adrenalin Ya guys. snap dah. Kalau udah ke bawah adrenalin tuh udah yang sekelibetnya Yeah. udah sekelibet. Tapi terima kasih untuk inputnya, akan kita perbaiki untuk kedepannya. Waduh, template AI banget ya jawabannya. Iya, AI apa tuh, Mas? Aduh, jangan kayak kemarin dong. Udah disadarin tapi tetap disebut nih. Nggak masalah karena sekarang yang kita sedang saksikan adalah Hong Kong yang masih belum tahu kalau ada yang bersembunyi di lantai 2-nya di arah rumah roti ini. Tapi yang belum kita saksikan perang yang terjadi antara Uzbekistan dan juga Hong Kong. Melihat Vietnam yang terlihat cara main mereka lebih agresif lagi karena Win mulai membuka posisinya. Melihat Myanmar yang touchdown di bawah mereka. Itu dia, yang tumbang pertama adalah satu orang pemain dari Myanmar yang sudah beranjak dewasa. Nama dulunya adalah Mernat Boy, sekarang Mernat saja. Tapi tumbang oleh Vietnam. Vietnam bahkan mendapatkan bukit ini dengan sangat baik. Mereka bisa menjaga pergerakan dari rumah 12, pergerakan dari open field bagian depan sana, dan bahkan saat ini agresivitas mereka belum diturunkan. Kembali memantau di manakah letak player-player dari Myanmar yang saat ini agak turun cara main outer mereka. Mereka coba lebih tengah cepat daripada biasanya, tapi kita kembali ke peperangan antara Hong Kong dan Uzbekistan. Tapi Glory netnya mendapatkan satu, harus bisa menjaga waktu agar teman-teman bisa melakukan backup, Pasta. Ini dia Glory mendapatkan timing untuk melakukan healing setelah dia dapetin knockdown di lantai satunya. Sementara Zulhak di arah lain bisa mendapatkan pemain dari Uzbekistan. Tapi Glory sedikit intipan manja ke lantai satu, tapi tidak bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Malah tiba-tiba Glory yang tumbang karena double push dilakukan oleh Hong Kong. Tim Hong Kong, walaupun memang ada 3 player knockdown, tapi satu eliminasi mereka sudah dapatkan. Sementara Indonesia, 5 elimination aset sudah keluar. Hong Kong terbakar satu dan masih ada seorang hard boy with the hard nade. Dilempar ke dalam, tidak mendapatkan, but here we go. Timnas Indonesia, Garuda datang untuk bisa menumbangkan lawan-lawan. Tapi hati-hati, Hong Kong sudah reset lagi. Hard boy naik ke arah bagian dari hovercraft. Ditembaki terus-menerus, hati-hati. Zulhak, jangan sampai dia keluar dan melakukan tembakan. Hardboy keluar, kasih poin. 6 eliminasi untuk Timnas Indonesia. Ini dia Timnas Indonesia yang sudah bisa mendapatkan 6 elimination. Hong Kong yang ada di arah atas mungkin bakal menjadi santapan berikutnya. Zulhak, granatnya on point. Satu momen dari Hong Kong tumbang di bagian loteng kali ini. Granat berikutnya bakal dilemparkan menuju ke arah yang sama, meledak. Dan Zulhak kembali lagi dengan aksinya. Satu orang low health terjebak di lantai atas Rere atau Rare kali ini. Yang tersisa granat demi granat yang bakal dilemparkan lagi menuju ke arah atas sana. Sementara revive, akan di-revive kah atau tidak? Ternyata granat dari Indonesia benar-benar masuk ke atas dan Indonesia mendapatkan jumlah elim yang begitu banyak di match ini. 9 total eliminasi sudah mereka bukukan, tapi Indonesia tidak boleh mengendurkan awareness mereka. Thailand datang, Thailand mau mencoba mencari poin lagi. Tapi untungnya seorang Jeremy atau Rosemary berhasil memainkan tempo sehingga tidak tertangkap. Namun zona Pakistan, what are you guys doing? Selalu dengan predik yang begitu baik, membuat mereka menguasai rumah 12, membuat mereka menguasai dari bukitnya. Hanya Thailand sekarang yang bisa mengontrol dari bagian Pakistan, tapi Thailand juga bisa mengganggu pergerakan dari Timnas Indonesia. Perlahanan pasti pergerakan dari arah Timnas Indonesia kali ini
memutar mereka menuju ke arah utara. Lawan mereka berikutnya mungkin akan langsung ke arah Saudi Arabia. Tapi ternyata ada Pakistan Oh, yang no. menembak dari bagian luar. Dan Zilhak harus tumbang begitu saja. Snape pulang dia menuju ke arah lobby. Lawan berikutnya masih ada gangguan-gangguan dari jarak yang begitu jauh. Tidak hanya Saudi Arabia, ada Pakistan juga yang usil ke arah timnas Indonesia. Itu dia, mungkin sebuah tempat spawn vehicle akan menjadi incaran dari seorang Zeta atau titik lain. Tidak ada Gila, spawn gaspol, vehicle, coy. tidak ada garage di sini, membuat Zeta apakah dia kebingungan letak mana yang ingin Shake, dimainkan. shake, Apakah rumah 12 atau Shake di bagian kanan sepertinya ke arah bagian bukit rumah 12, tapi ada tim Pakistan. Hati-hati Zeta, hati-hati Pratama, tembakan akan dilontarkan dan itu membuat Indonesia akan bergerak ke titik yang lain. Pratama begitu low, masih bisa bergerak, gila, masih bisa pindah. What a move dari timnas Indonesia. Touchdown, 1-2 mobil bis the moment, my touchdown. God. Timnas Indonesia berhasil touchdown di arah rumah 12. 3 pemain mereka selamat, hanya 1 yang low health. Tapi Falak merespon dengan cepat dengan 1 granat tembakan dilemparkan menuju ke arah seorang pertama. Sudah ada di dalam dari rumah ini. Zeta sendirian di rumah ini, sementara 2 pemain dari Indonesia yang lainnya ada di bagian rumah yang lain lagi. Rosemary tumbang. Belum ada backup cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia yang lainnya. Tapi dari Oh, Pakistan no. sudah melakukan setup dengan sangat rapi karena mereka mengirimkan 1 anggota mereka di arah tebing. Wah, jujur ini gila banget sih. Pakistan melakukan backup dengan sangat cepat. Mereka langsung melakukan sebuah regroup dengan begitu presisi, begitu on point. Dan Yami menjadi last man standing. Ada Molly yang dilemparkan. Yami akan bertahan dengan 1 tembakan, but not going.